Kita bersyukur hari ini ada kesempatan Tuhan berikan kepada kita bisa datang ke rumah Tuhan, bisa beribadah dan boleh melayani bersama-sama. Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu melihat kondisi negara kita saat ini? Semuanya sedang baik-baik saja atau ada sesuatu? Kalau kita perhatikan fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, sesungguhnya negara kita sedang sakit. Dan sakitnya mulai akut sedikit. Kenapa saya katakan demikian? Peristiwa terakhir lah ya, yang paling banyak dirugikan adalah masyarakat, bahkan ibu-ibu, yaitu minyak kita. Ini kan untuk masyarakat ya, masyarakat menengah ke bawah. Minyak kita itu kan isinya berapa Bapak Ibu? Ibu-ibu deh, ibu-ibu berapa isinya? 1 liter. 1000 mili, apa itu mililiter ya kalau 1 liter ya. Ternyata ketika diukur isinya apakah terpenuhi 1 liter? Enggak. Ada 750, ada yang 800. Yang dirugikan siapa? Ibu-ibu. Ketika masak mestinya dia dapat 1 liter kurang. Ya, mestinya menggoreng lebih banyak, sekarang nggak cukup. Jadi kan yang dirugikan. Nah, ada orang-orang tertentu, ada oknum tertentu, begitu ya, yang kemudian mengambil untung yang tidak pantas. Makanya negara kita mulai agak-agak sakit sedikit. Lalu masalah sebelumnya yang terjadi, yaitu Pertamax, rasa Pertalite. Ya, secara khusus masyarakat yang hari-harinya menggunakan Pertamax merasa dirinya pede begitu ya. Mobil saya diisi dengan RON sekian begitu ya, taunya dioplos begitu ya, sehingga ada kemudian yang merasa keberatan, lalu berpikir ya udahlah pindah aja sekali ke Pertalite lah, atau pindah ke merek yang lain begitu ya. Nah, itu kan berarti tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau kepada lembaga BUMN di tengah-tengah bangsa ini menurun karena peristiwa-peristiwa itu. Lalu sebelumnya juga kan ya, peristiwa tambang. Itu bukan hanya MM-an sekarang kalau misalnya korupsi ya, udah main triliun. Nah, ini sungguh-sungguh prihatin. Saya bisa bayangkan ya, yang triliunan di korupsi ini kalau dibawa gitu ya, diberikan kepada masyarakat, pasti hidupnya semua sejahtera. Sekolah-sekolah yang tadinya nggak bisa terbangun, atap-atapnya nggak jelas, pasti kalau triliunan ini diberikan, waduh, saya bisa membayangkan begitu banyak sekolah yang sudah terbantu. Tapi itulah kondisi bangsa dan negara kita. Kita bersyukur punya Presiden Prabowo yang menegaskan perang terhadap mafia korupsi, para koruptor. Itu bagus, dan kita tentu gereja mendukung ya usaha baik jadi suarakan oleh Presiden kita untuk boleh memberikan dampak yang besar bagi kehidupan berbangsa. Nah, Bapak Ibu, kenapa seseorang itu kemudian bisa serakah? Kenapa seseorang itu menjadi tamak? Ada banyak faktor. Di antaranya saya lihat adalah natur dosa. Semua manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Maka semua manusia punya kecenderungan, punya potensi untuk berdosa, punya potensi untuk serakah. Semuanya kita punya potensi, tapi bukan berarti semuanya kita mau melakukannya. Yang penting ada pengendalian diri. Potensinya ada untuk serakah, tapi kalau kita bisa mengendalikan diri, maka potensi itu tidak akan terwujud. Jadi yang penting adalah pengendalian dirinya. Lalu mengapa orang itu bisa serakah? Karena ia merasa tidak aman dengan hidupnya. Dia tidak aman kalau misalnya hanya punya aset 1 rumah misalnya. Ia tidak aman kalau misalnya depositonya masih 1 miliar misalnya. Ia tidak aman karena ia bandingkan dengan yang lain. Loh, dia itu banyak ya, kok saya hanya segini. Jadi ada perasaan tidak aman. Maka supaya aman, maka kemudian melakukan korupsi. Cuma masalahnya ketika sudah melakukan korupsi, apakah dia aman? Enggak, dikejar KPK, dikejar-kejar polisi. Jadi semakin tidak aman sebenarnya. Lalu kemudian, kenapa orang serakah? Menurut saya juga bisa dipengaruhi oleh pengaruh lingkungan, pengaruh zaman di mana ia berada. Kalau misalnya kita melihat
Orang-orang di sekeliling kita suka flexing begitu ya, suka pamer gitu ya, suka ini dan itu. Mau tidak mau sedikit ada ya perasaan, oke juga kali ya kalau bisa seperti itu. Apalagi dengan online sekarang ya. Katakanlah Shopee, Tokopedia gitu ya. Lalu misalnya acara-acara televisi, ada vlogger-vlogger makanan dan hal yang lain lah ya. Itu sebenarnya bisa mempengaruhi kita. Ya, kita lihat dia makannya begitu lahap, enak, rasanya, aduh pengen gitu ya. Lalu coba-coba browsing, ada ya, lagi ada dapat diskon gitu ya, GoFood atau apa begitu ya, pesan. Ya, memang pengaruh lingkungan atau pengaruh zaman di mana kita berada itu besar terhadap kita. Lalu mengapa serakah? Hal lain lagi adalah adanya rasa lapar dan rasa haus yang tidak terpuaskan dalam diri. Nah memang kalau sudah ada rasa lapar dan haus yang terus menerus terhadap kondisi itu, memang tidak ada yang dapat memenuhinya. Dan terus menerus akibatnya menjadi serakah. Nah hari ini saya tidak mau mengajak kita untuk serakah. Saya mengajak kita bersama-sama melihat bagaimana kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita menyikapi untuk setiap berkat dalam hidup kita masing-masing. Maka melalui firman Tuhan yang pertama dari Lukas 12 tadi, pesan yang pertama adalah biarlah kita kiranya masing-masing memiliki rasa cukup, bukan serakah. Rasa cukup atas setiap berkat Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Rasa cukup ini adalah satu sikap yang merasa dirinya ini cukup bagi saya. Saya pikir rasa cukup itu biasanya ibu-ibu lebih bisa ya. Dari suami dikasih uang bulanan 1 bulan berapa juga biasanya selalu cukup. Sekalipun begitu ya cabai mahal naik begitu ya harganya, daging apalagi masa-masa sekarang ini naik, tapi ibu-ibu itu selalu nomor 1 lah ya. Mengurus dapur itu bisa membagi sedemikian rupa, semuanya bisa tercukupi, gizi untuk keluarga juga tercukupi. Nah sebenarnya kita bisa kok. Yang penting sebenarnya sekali lagi rasa cukup itu ada dan dikelola bahkan dikembangkan dalam diri kita. Bapak Ibu kalau lihat gambar background ini, saya tidak sembarang pilih background ini. Kenapa? Sebenarnya ada pesan. Saya membayangkan Bapak Ibu kehidupan manusia dengan segala keinginannya. Keinginan manusia itu seperti sumur tua tanpa ujung. Bapak Ibu pernah lihat sumur tua? Bukan sumur baru. Sumur tua tanpa ujung. Kalau Bapak Ibu misalnya memasukkan air 1 ember ke dalam sumur tua, penuh enggak? Masukin 1 drum penuh enggak. Mau masukin juga misalnya pancuran ke dalam enggak akan penuh. Namanya sumur tua, dia akan serap terus. Saya membayangkan keinginan manusia itu seperti sumur tua. Berapapun begitu ya dimasukkan, berapapun kita punya, berapapun kita terima, enggak pernah cukup. Makanya yang dibutuhkan apa? Rasa cukupnya. Kalau ditanya berapa sih gaji di Jakarta yang cukup? Berapa Bapak Ibu? 6 juta cukup? 10 juta cukup? 20 juta cukup? Menurut saya tidak ada standar cukup. Mau gaji 50 juta juga Bapak Ibu tetap aja gak cukup. Mau gaji 100 juta tetap aja gak cukup. Tapi sekalipun gajinya UMR begitu ya, tapi kalau ia punya rasa cukup, pasti cukup. Jadi rasa cukup ini yang penting. Ketika seorang punya rasa cukup, maka ia bisa mengendalikan segala sesuatu, ia mampu mengelola segala sesuatu. Maka sekali lagi kita kembangkan rasa cukup. Jangan kemudian kita terpengaruh dengan dunia ini yang serakah, yang tamak. Dari apa yang kita baca pada hari ini dari Lukas 12, di sana dikatakan ada seorang, kalau kita perhatikan ayat 13 dikatakan, seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus. Nah ini perkataannya. Ia mengatakan demikian, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Nampaknya ini wajar, berbagi warisan. Mungkin ia merasa ketidakadilan, atau juga ia mungkin merasa ada kebutuhan. Apalagi kalau kita perhatikan dalam konteks orang Yahudi pada saat itu, anak sulung itu mendapat bagian 2/3 dari kekayaan orang tua. Dan anak-anak, kalau katakan misalnya ada 5 anak, berarti 4 orang anak berikutnya hanya dapat 1/3 bagi 4 orang. Jadi kayaknya nggak adil ya.
Nah, kalau misalnya anak itu adalah anak yang kedua, anak ketiga, wajar sih dari sisi manusia. Dia minta kepada Yesus supaya kemudian tolong nasihatin itu kakak sulung, supaya ia mau berbagi warisan dengan aku. Toh kami sama-sama anak kan ya. Karena ia merasa bahwa kebutuhan sama. Tapi kalau kita perhatikan apa yang menjadi jawaban Yesus pada bagian ini, bukan semata-mata Yesus melihat fenomena, tapi ia melihat dasar hati, apa yang kemudian terkandung dalam diri orang tersebut ketika ia mau menyampaikan, guru katakanlah kepada saudaraku. Kita bisa lihat dalam ayat 15 firman Tuhan mengatakan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Jadi masalahnya bukan karena sepertiganya bagi rame-rame bersama dengan saudara yang lain, tetapi ada sebuah sikap, ada motivasi dalam hatinya ingin mendapatkan lebih dari apa yang seharusnya. Makanya dikatakan berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung pada kekayaannya itu. Bukan berarti pada bagian ini Yesus mengatakan kamu tidak perlu uang, tidak butuh kekayaan, bukan. Tapi penekanannya adalah bahwa hidupmu tidak tergantung pada kekayaan itu. Bagi saya ini rasa cukup itu. Karena hidup kita bukan terletak pada apa yang melekat dalam diri kita, bukan terletak pada apa yang kita punya. Bukan. Kalau hidup kita terletak pada apa yang kita punya, apa yang kita pakai, maka akan kita kejar terus supaya kita punya harga diri, supaya kita dihargai orang. Tapi sekali lagi firman Tuhan pada bagian Yesus mengatakan bahwa hidup itu tidak tergantung pada kekayaannya. Jadi perlu apa? Rasa cukup. Bukan masalah berapa banyak yang kita punya. Lalu kemudian untuk menjelaskan ini lebih dalam, Tuhan Yesus mempergunakan perumpamaan. Nah, perumpamaan ini adalah cara mengajar yang sederhana supaya orang tersebut atau para pendengar mengerti, lebih mudah menangkap. Nah, pada bagian ini disampaikan ada perumpamaan. Dan perumpamaan yang diceritakan adalah ada orang kaya. Nah, orang kaya kemudian kekayaannya berlimpah-limpah, semakin berkembang. Tentu karena konteks pada saat itu adalah masyarakat agraris, masyarakat yang bertani, berkebun. Maka konteksnya juga adalah hasil kebunnya, gandumnya semakin hari semakin banyak. Lalu kemudian dia memikirkan, waduh, hasil tanahku ini semakin berlimpah-limpah. Dan itu dikatakan pada bagian ini. Dan dikatakan, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Artinya diberkati apa yang dikerjakan berlimpah-limpah. Sebagai orang yang bijak, orang yang pintar pasti memikirkan, nah kalau sudah nggak cukup lagi tempatnya, berarti saya harus membuat tempat yang baru. Kalau tempat baru kemudian nggak cukup, berarti saya harus cari kemudian misalnya lokasi yang baru lagi. Nah, orang ini kemudian memikirkan itu di tengah-tengah perkembangan usahanya. Gandumnya, buah-buahan sudah melimpah, kan nggak mungkin dibiarkan busuk. Harus dikelola dengan baik. Menurut saya itu hal yang wajar. Lalu kemudian dalam kondisi inilah ia memutuskan, karena hasil tanahnya, hasil pertaniannya berkembang, maka ia memutuskan, aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sampai di sini clear Bapak Ibu, tidak ada masalah. Kita boleh mengembangkan usaha kan ya? Boleh. Apalagi kalau kita melihat ada kesempatan baru, silakan ada ekspansi ke tempat yang lain, daerah yang lain, itu silakan, bagus. Sampai di sini clear. Tetapi yang tidak clear, yang menjadi masalah setelah ini, setelah ia mengatakan aku merombak lumbung-lumbungku, aku akan mendirikan lebih besar dan aku akan menyimpan barang-barangku dalamnya. Berikutnya mengatakan begini. Ia mengatakan, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Disitulah masalahnya. Apa yang kita lihat? Karena pada bagian menegaskan kepada kita bahwa hidupnya terletak kepada gandum yang telah terkumpul. Terletak pada kemudian lumbung-lumbung yang begitu banyak. Dan yang merasa bahwa segala sesuatu sudah tercukupi dan dia tidak butuh Tuhan lagi. Toh semuanya sudah ada. Untuk apa lagi bergantung kepada Tuhan? Untuk apa lagi punya hubungan dengan Tuhan? Semuanya sudah cukup. Masalahnya di sana.
Maka ini menyadarkan kita bersama bahwa hidup yang sesungguhnya tidak terletak kepada kekayaan. Tidak terletak pada isi dompet. Tidak. Itu hanya bagian yang menunjang perjalanan kehidupan. Tapi hidup bukanlah itu. Maka kemudian Tuhan Yesus pada bagian ini mengatakan secara khusus kepada orang yang sudah mendesain ini. Lalu ia mengatakan begini. Hai engkau orang bodoh. Kok bodoh ya? Ini orang pintar. Dia bisa kelola dengan baik, dia bisa kembangkan dengan baik. Tapi Tuhan pada bagian ini dia mengatakan, hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga, jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Tuhan Yesus pada bagian ini menjelaskan kepada kita bahwa ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada lumbung-lumbung yang besar, daripada investasinya yang besar. Ada yang kebutuhannya jauh lebih penting, yaitu kebutuhan jiwanya daripada kebutuhan tubuhnya melalui lumbung-lumbung atau gandum-gandum yang ada ini. Saya bisa membayangkan ketika Tuhan mengatakan, hai engkau orang bodoh, itu gambarnya cukup mewakili ya, celangap. Bodoh. Karena itu tidak sesuatu yang dia pikirkan sebelumnya. Ia tidak menduga bahwa dia disebut orang bodoh. Mengapa dia disebut orang bodoh? Kalau kita perhatikan pada bagian-bagian ini, yang pertama adalah saya melihat ketika kemudian ia menyimpan hasil panennya dalam lumbu yang lebih besar, sebenarnya ia sedang mengatakan atau kemudian ia sedang mengandalkan hartanya sebagai keamanan utama untuk hidupnya. Ini masalahnya di situ. Ia mengandalkan atau menempatkan hartanya sebagai keamanan utama yang menjawab hidupnya, yang kemudian menjamin hidup keluarganya. Hartanya. Lalu kalau perhatikan ayat 19, ketika dia katakan, ketika ia mengatakan, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senang. Apa yang kita lihat? Ia sedang mengabaikan hubungannya dengan Tuhan. Ia fokus kepada dirinya. Ia fokus untuk memuaskan kebutuhannya. Tapi bukan membangun kenikmatan bersama dengan Tuhan. Tapi memilih menikmati apa yang disediakan oleh dunia. Lalu kalau kita perhatikan lebih lanjut lagi ketika Tuhan mengatakan kepada dia pada bagian ini bahwa kalau misalnya jiwamu sudah kemudian diambil, lalu untuk apa yang kau sediakan itu? Dari situ saya melihat bahwa sesungguhnya bahwa orang ini adalah orang yang tidak memikirkan kehidupan setelah kematian. Ia hanya berpikir bahwa hidup ini satu kali, makanlah. Hidup ini hanya satu kali, nikmatilah. Hidup ini hanya satu kali, bersenang-senanglah. Masih ingat yang pernah saya sampaikan dalam khotbah beberapa yang lalu? Antara YOLO dan YONO. Maaf ya, bukan Pak Taryono, maaf. Ini istilah yang sudah umum terjadi. YOLO dan YONO. Dan itu yang terjadi. You only live one. Kamu hidup satu kali, nikmatilah, belanjalah, puaskanlah, jalan-jalanlah. Itu yang terjadi dengan ini. Orang ini penganut YOLO. Makanya sekali lagi pada bagian ini Tuhan mengatakan bahwa hai engkau orang bodoh. Lalu kemudian kalau kita perhatikan ayat 21 firman Tuhan mengatakan demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri tapi tidak kaya di hadapan Allah. Ia tidak bisa membedakan mana yang bernilai sementara dengan mana yang bernilai kekal. Karena gandum-gandum kekayaannya telah membutakan matanya, telah membutakan hatinya, dan itu terfokus ke situ dan ia merasa inilah hidupnya. Tapi sesungguhnya bagi Tuhan itu adalah tindakan yang bodoh. Maka saya pikir kalau Tuhan memberkati kita, biarlah ada rasa cukup itu dalam diri kita. Tidak perlu kemudian berpikir lebih dari yang seharusnya Tuhan berikan kepada setiap kita. Saya tetap meyakini Bapak Ibu, Tuhan punya 1001 cara untuk memberkati kita, kalau itu berkat untuk kita. Tapi Tuhan punya satu cara untuk mengambil, kalau itu bukan milik kita. Sekali lagi,
Tuhan punya 1001 cara untuk memberkati kita. Tapi Tuhan punya satu cara untuk mengambil jikalau itu bukan berkat kita. Caranya cuma satu kok. Nggak ada yang susah bagi Tuhan kalau itu bukan hak kita. Tapi untuk memberkati kita, kalau itu milik kita, Tuhan punya 1001 cara untuk memberkati. Berkati. Yang penting adalah rasa cukupnya. Jangan sesuai dengan tema kita, tamak atau serakah. Dalam Ibrani 13 ayat 5 mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Apakah uang itu dosa, Bapak Ibu? Uang itu bukan dosa. Tapi masalahnya adalah cinta akan uangnya. Ketika seseorang cinta akan uang, maka ia akan menjadi hamba uang. Maka ia melakukan apapun demi uang. Nah, makanya firman Tuhan katakan, jangan kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sekali lagi ini yang menegaskan kepada kita, berkat itu Tuhan sudah sediakan kok. Yang penting adalah bagaimana kita menjalani kehidupan kita saja, untuk kemudian menjalani dengan sebaik-baiknya. Jangan kemudian sekali lagi menghalalkan segala cara, lalu kemudian seruduk kanan dan kiri. Lakukan yang benar di depan Tuhan. Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk memberkati kita. Dan kalau seruduk sana sini, lalu memang dapat sih. Tapi Tuhan punya satu cara untuk mengambil. Tuhan tidak perlu capek kalau itu bukan milik kita. Maka firman Tuhan katakan, jangan menjadi hamba uang. Kenapa kita tidak perlu menjadi hamba uang? Mengapa kita tidak perlu memiliki rasa cinta terhadap uang? Karena dijamin. Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Kalau Tuhan janji, Bapak Ibu, Tuhan pernah bohong enggak? Kalau Tuhan janji ia tidak akan meninggalkan, Tuhan pernah lupa enggak dari janjinya? Kalau Tuhan pernah bohong, dia bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu pelupa, itu bukan Tuhan namanya. Saya yang pelupa, Tuhan tidak. Kalau ia sudah mengatakan itu kepada setiap kita, bahwa ia tidak akan membiarkan kita, ia tidak akan meninggalkan kita, maka jalanilah kehidupan. Biarkan Tuhan yang mengatur. Kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Lebih daripada itu adalah bagiannya Tuhan. Sekali lagi, berkat itu datangnya dari Tuhan. Ada seorang yang bernama Bernard Madoff. Pada zamannya dikenal seorang pialang saham yang terkenal di Amerika. Ia menjalankan usahanya dengan luar biasa. Bahkan kemudian ia bisa mengumpulkan uang pada masa itu 65 miliar dolar Amerika. Jadi 65 miliar itu bukan rupiah ya, dolar. 65 miliar kalau sekarang kursnya 16.400, berarti coba dihitung ya. Itu berapa? Wah, nggak usah diulang, nanti pusing kita mikirin duit orang. Jadi pada masa itu kemudian ia mengumpulkan uang 65 miliar dolar Amerika Serikat. Melalui usaha yang dilakukan adalah ia mengembangkan skema Ponzi. Nah, skemanya begini Bapak Ibu. Kalau zaman sekarang itu agak mirip dengan MLM. Tapi tidak semua MLM yang dilakukan itu cara ini. Jadi investor-investor baru uangnya masuk dipakai untuk membayar investor lama. Jadi sesungguhnya nggak pernah dia mengembangkan usaha itu. Jadi orang baru masuk uangnya dipakai untuk membayar investor sebelumnya. Sampai kemudian merugikan sebanyak 37.000 orang yang invest ke usaha dia. Sehingga kemudian masuk ke pengadilan, lalu kemudian divonis 150 tahun penjara. Vonis 150 tahun penjara. Akhirnya dia meninggal sebelum menyelesaikan hukumannya, meninggal dunia di penjara pada tahun 2021 yang lalu. Ini ceritanya masih baru. Saya mau katakan inilah yang serakah. Tidak ada rasa cukup. Maka menurut saya kita anak-anak Tuhan jangan. Mari kita memiliki rasa cukup dalam diri kita. Seseorang yang memiliki rasa cukup maka pasti akan selalu bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan. Bukan masalah besar atau kecil.
Yang penting adalah bersyukur ketika Tuhan berikan. Orang yang punya rasa cukup, Bapak Ibu, pasti tidak memiliki rasa iri dengan kehidupan orang lain. Mau orang lainnya bling-bling kah? Mau orangnya joget-joget kah? Nggak pusing dengan orang lain. Dan nggak perlu iri dengan orang lain. Jalanin aja hidup sebagaimana yang Tuhan berikan. Itu orang yang punya rasa cukup. Dan orang yang memiliki rasa cukup pasti percaya bahwa Tuhan sanggup dan mau memelihara hidupnya. Kalau misalnya kita pun punya tanggungan, ada kesulitan, yakinlah Tuhan pasti memelihara. Sekali lagi, ada 1001 cara Tuhan memelihara kita. Tidak pernah Tuhan itu kekurangan cara untuk memberkati anak-anak yang bergantung kepadanya. Maka saya mendorong sekali lagi untuk setiap kita, biarlah rasa cukup itu ada dalam diri setiap kita. Yang kedua sehubungan dengan kesedekahan ini, biarlah kiranya kita masing-masing memiliki kerelaan untuk memberi kepada Tuhan dalam pekerjaannya dan juga kepada sesama. Dalam Amsal 11 ayat 24 firman Tuhan mengatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Nampaknya ini paradoks. Bagaimana mungkin orang sebar tapi tetap bertambah kaya? Tapi bagaimana mungkin orang hemat tapi selalu kurang? Logikanya orang yang menyebar hartanya makin habis. Orang yang menghemat luar biasa seharusnya asetnya semakin bertambah. Tapi pada bagian ini mengatakan bahwa yang menyebar harta tapi justru bertambah kaya. Sehingga saya mau lihat pada bagian ini bahwa ini tergantung kepada sumbernya sebenarnya. Ketika kita menyebar harta untuk pekerjaan Tuhan, maka kita bukanlah orang yang miskin. Tuhan adalah sumber dari segala kekayaan itu. Tuhan adalah sumber dari segala berkat. Ia sanggup membukakan pintu-pintu berkat bagi kita. Ketika kita kemudian memiliki kerelaan untuk memberi bagi Tuhan dan memberi bagi sesama. Sekali lagi, jangan serakah. Karena ketika Tuhan memberkati kita, di dalamnya ada bagian untuk orang lain. Ketika Tuhan memberkati setiap kita, di dalamnya ada kewajiban kita mendukung pekerjaan Tuhan. Jadi kalau Tuhan berkati kita, itu bukan untuk kita semua. Kita hanyalah dititipkan oleh Tuhan untuk hidup kita, untuk pekerjaannya, dan untuk orang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya adalah ketika kita memberi kepada Tuhan, pertanyaannya, apakah Tuhan itu kekurangan uang? Hari Minggu seperti ini kan ada kantong kolektor kan ya, diedarkan. Di seluruh dunia loh. Berarti di seluruh dunia ini Tuhan kekurangan uang begitu ya. Sampai kemudian harus edarin gitu kantong gitu ya, harus ada QRIS begitu ya. Tuhan kekurangan uang kah? Tidak. Tuhan tidak pernah kekurangan uang. Ia adalah pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Dia sumber dari segala berkat. Ia tidak pernah kekurangan uang. Tetapi pekerjaan Tuhan yang butuh uang. Pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini membutuhkan dukungan, membutuhkan keikutsertaan kita untuk kemudian mendukung pekerjaan itu supaya kemudian bisa berjalan dengan baik. Ketika Tuhan titipkan berkat, di dalamnya ada pesan, dukung pekerjaan Tuhan. Jadi tidak semata-mata untuk kita nikmati pekerjaan Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan menegaskan kepada setiap kita. Contoh lah ya Bapak Ibu, untuk gereja kita. Gereja kita itu butuh kan ya biaya operasional pelayanan. Betul nggak Bapak Ibu? Atau nggak butuh? Nanti Lurah Selipi menyediakan. Atau siapa yang menyediakan? Kita semua. Kita semua itu siapa? Pendeta nggak ikut ya? Ikut. Kenapa? Pendeta anggota jemaat. Saya punya NUA loh Bapak Ibu. Pendeta Taryono ada NUA-nya. Pendeta Tony ada NUA-nya. Artinya sebagai anggota jemaat semua kita tidak terkecuali memiliki kewajiban yang sama untuk kemudian mencukupkan biaya operasional pelayanan gereja sesuai dengan berkat yang kita terima masing-masing. Contoh misalnya, kalau saya terima berkat 10 rupiah, lalu kemudian saya berikan persembahan, katakan perpuluhannya 1 rupiah, ya kan? Lalu kemudian katakan misalnya Penatua Jerry terima berkat 1.000 rupiah, lalu memberikan perpuluhannya berapa?
Oh 100. Nah pertanyaan saya, mana yang dikatakan hamba yang setia dan baik di antara kami? Saya yang beri 1 rupiah atau Jerry yang diberikan, atau Jerry diberikan 100 rupiah? Mana? Mana yang dikatakan hamba yang baik dan setia? Dia yang memberikan lebih banyak dari saya? Enggak. Kenapa ketika saya memberikan 1 rupiah itu kan sesuai dengan berkat Tuhan yang saya terima, dan saya bertanggung jawab memberikannya. Ketika Penatua Jerry memberikan 100 rupiah dari 1000 yang diterima, itu sesuai dengan apa yang Tuhan berkati. Maka tidak ada yang kemudian merasa dirinya bahwa ia memberi lebih dibandingkan orang lain. Yang adalah mari kita menjadi orang-orang yang mendukung pekerjaan Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan berikan. Makanya di gereja nggak boleh ada cukong. Tapi semua harus mengambil bagian sesuai apa? Berkat dari Tuhan. Jadi nggak boleh kemudian dia lagi, nggak boleh, kita nanti orangnya tertekan. Tapi semua kita harus mengambil bagian sesuai dengan berkat dari Tuhan. Kalau misalnya AC ini dimatikan, kira-kira protes nggak Bapak Ibu? Protes ya. Cuma kan AC ini kan butuh uang kan ya, bayar listrik. Dari siapa uangnya? Kita semua. Ketika mobil yang lalu panas begitu ya, freonnya bocor ya, butuh duit kan ya. Dari Satpol PP nggak ada sumbangan kayak untuk perbaiki mobil gereja kan ya. Tanggung jawab siapa? Gereja. Gereja dapat dari mana? Kita. Iya kan? Saya mau katakan sekali lagi, gereja itu butuh, pekerjaan Tuhan itu butuh biaya operasional. Dan kepada masing-masing kita melalui berkat dari Tuhan, kita diberikan tanggung jawab mengambil bagian. Contoh lain misalnya, sarana prasarana yang ada di gereja. Kita mau kan ya, sarana prasarana di gereja kita makin baik kan ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mendapatkan infokus saja mulai buram, mulai ada protes kan ya. Itu gimana sih majelis itu? Infokusnya itu buram, gak diperhatikan. Masalahnya adalah uangnya dari mana? Itu pekerjaan Tuhan. Uangnya dari mana? Dari saya, dari kita semua. Itu tanggung jawab bersama-sama. Sekali lagi Tuhan berkati kita, maka kita bersama-sama bergerak. Nggak boleh kemudian kayak tadi itu, serakah tamak untuk diri sendiri. Nggak boleh. Semuanya mengambil bagian sesuai dengan apa? Berkat yang Tuhan berikan kepada masing-masing. Kita punya tanggung jawab bersama-sama. Dicanangkan pemasangan kanopi di depan. Siapa yang mencukupkan biayanya? Kita bilang, Pak Bima aja ya cukupkan ya. Boleh enggak? Nggak boleh. Karena ini bukan rumah pribadi. Ini pekerjaan Tuhan, sama-sama. Demikian juga untuk pelayanan hari-hari besar gereja. Kita sekarang mau melaksanakan Paskah kan ya? Paskah. Kalau mengadakan Paskah itu ada biaya tidak Bapak Ibu? Ada. Tadi diumumkan kurang berapa? 37 juta sekian. Pertanyaannya, dari manakah uang 37 juta? Dari kita semua. Setiap kita mengambil bagian di dalamnya. Maka saya pribadi memberikan apresiasi yang tinggi kepada panitia. Dari sejak Natal lalu, panitia mencari dana dengan jualan di depan. Itu bagus. Tapi kalau mereka jualan, siapa yang kemudian membeli? Siapa Bapak Ibu? Kita. Lalu kemudian setelah mereka menerima uang itu, untuk siapa uang itu? Untuk pekerjaan Tuhan melalui Paskah. Artinya sekali lagi, semuanya kita mengambil bagian untuk pekerjaan Tuhan ini. Tidak boleh hanya kemudian memikirkan diri sendiri. Ini pekerjaan Tuhan. Masing-masing kita dipanggil oleh Tuhan untuk bisa mengambil bagian. Apalagi kalau kita perhatikan di luar sana Bapak Ibu, begitu banyak orang yang membutuhkan. Di mana posisi gereja? Seringkali orang mengatakan kalau hari Minggu itu gereja itu hanya pameran showroom mobil depan gereja. Gereja kita sih nggak banyak mobilnya. Tapi di gereja kita tentu itu menjadi showroom mobil. Mobil MM-an gitu ya. Pertanyaan saya sebenarnya di mana gereja posisinya? Hanya sekedar show? Menurut saya tidak. Gereja dipanggil oleh Tuhan, ditempatkan oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini dengan segala kemiskinan, dengan segala keterbatasan, supaya kemudian gereja berperan untuk kemudian menolong mereka di tengah-tengah segala keterbatasan mereka. Gereja bukan hidup untuk dirinya sendiri,
Tapi Tuhan tempatkan gereja menjadi garam supaya dunia tidak menjadi semakin busuk, menjadi terang supaya dunia tidak semakin gelap. Gereja hadir menjadi garam dan terang. Data tahun 2022 mengatakan begini, bahwa setiap 4 detik 1 orang meninggal karena kelaparan. Pertanyaan saya, di mana gereja? 4 detik, ini udah berapa detik saya khotbah? Udah banyak yang meninggal tuh gara-gara kelaparan. Di mana posisi gereja? Makanya kadang sedih kalau makan begitu ya, lihat orang makanannya gak dihabisin, hanya makan setengah ditinggalin pergi. Aduh, rasanya kalau saya nggak malu, saya mau ambil, saya makan tuh. Demikian juga anak-anak saya, kalau misalnya makan saya bilang habisin, tidak boleh disisain, bersihkan, supaya tahu rasanya bersyukur. Di luar sana banyak orang yang susah. Nah, sekali saya mau tekankan kepada ini adalah tanggung jawab kita bersama-sama mengambil bagian sebagaimana Tuhan berkati kita. Bukan masalah banyak atau sedikitnya, tapi tanggung jawab untuk kemudian mendukung pekerjaan Tuhan dan juga boleh mendukung orang-orang lain. Perhatikan janda di Sarfat. Apakah dia seorang yang kaya? Enggak. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 15 dikatakan di sana bahwa ia hanya memiliki segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli, bukan berlimpah. Bahkan kemudian dikatakan di sana kalau ia sudah memakan itu bersama dengan anaknya, maka dikatakan kami akan mati. Berarti sangat miskin. Apakah karena kemiskinannya ia kemudian menutup hati untuk menolong seorang hamba yang bernama Elia itu? Apakah ia kemudian menutup matanya, menutup hatinya untuk kemudian mendukung pekerjaan Tuhan? Tidak. Contoh yang baik sekali bagi saya. Ketika Tuhan percayakan bukan masalah banyak atau sedikitnya, tapi kerelaan kita untuk boleh kemudian mendukung pekerjaan Tuhan. Contoh lain, seorang anak yang memiliki 5 roti jelai dan juga 2 ikan. Menurut saya ini anak bukan dari keluarga yang mampu. Tapi ia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Melalui sesuatu yang sedikit itu justru kemudian bisa memberkati 5.000 orang laki-laki. Bahkan kemudian mungkin masih ada lagi anak-anak yang lain dan juga para perempuan-perempuan. Melalui dia yang sederhana. Yang penting adalah ada kerelaan mau mendukung pekerjaan Tuhan, mau berbagi dengan sesama. Apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu adalah teladan yang diberikan oleh Allah sendiri. Ketika kita melihat Yesus datang ke tengah-tengah dunia, ia tidak hidup untuk dirinya sendiri. Ia tidak hidup untuk dirinya sendiri. Ia menolong orang-orang yang susah, orang-orang yang sakit diperhatikan. Orang dengan segala pergumulan dia perhatikan. Bahkan kalau kita perhatikan ya Bapak Ibu apa yang kemudian dikerjakan oleh Tuhan, secara khusus dalam masa-masa Prapaskah ini, ia bukan hanya sekedar memberikan pertolongan kepada yang sakit, memberikan makan kepada yang lapar, tapi ia memberikan nyawanya sendiri. Ia tidak memikirkan untuk kemudian menyenangkan dirinya ketika ia datang ke tengah-tengah dunia ini. Ia tidak seperti orang yang kayak tadi itu mengatakan aku mau bersenang-senang ketika saya datang ke tengah-tengah dunia. Tapi justru kemudian ia berbagi hidupnya. Ia menyerahkan tubuhnya, ia menyerahkan darahnya demi saya, demi Bapak Ibu, supaya bisa mendapatkan kehidupan yang kekal. Allah sedang memberikan teladan bagi kita bagaimana berbagi. Tidak hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Maka saya mendorong kita biarlah kiranya teladan diberikan oleh Allah itu hidup dalam diri kita. Ia serahkan itu sebagai contoh bagi kita. Maka Bapak Ibu, ketika kita memberi, secara prinsip bagi saya bukan sekedar memberikan uang semata. Ketika kita mengulurkan tangan kita memberikan persembahan atau menolong orang yang kelaparan, memberikan bantuan, misalnya beasiswa di beberapa siswa di Lemuel, bukan sekedar memberi uang. Tapi lebih daripada itu, yaitu berbicara tentang kesatuan hati kita sebagai anggota tubuh Kristus. Bukan masalah nilainya. Tapi berbicara soal nilai yang lebih daripada itu adalah kesatuan hati di antara kita. Dan komitmen kita masing-masing untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja ini. Dan kepedulian kita kepada orang-orang yang ada di luar sana. Nilai ini yang saya harap hidup dalam diri kita. Bukan semata-mata pada nilai uangnya. Tapi makna kesatuan hati di tengah-tengah jemaat ini sebagai anggota tubuh Kristus. Dan komitmen kita mendukung pekerjaan Tuhan yang besar. Dan rasa peduli pada orang-orang yang membutuhkan. Maka sekali lagi kiranya di minggu Prapaskah kedua ini, sebagaimana Allah sendiri telah berbagi hidup dengan kita,
biarlah kita juga boleh belajar berbagi, menuruti teladan yang telah diberikan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Amin.